Hai semuanya, jumpa lagi dengan saya Vincentia Desugiawati di YouTube channel Vincentia TV. Baiklah, untuk video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal Olimpiade Kimia tingkat provinsi. Kita akan bahas beberapa soal ya. Oke, untuk hari ini kita mulai pembahasannya dari soal OSP. Jadi ini soal OSP 2012 ya, nomor 5. Pada atom atau ion berikut ini, manakah yang mengandung paling banyak elektron yang tak berpasangan? Jadi di sini kalian harus tahu caranya menuliskan konfigurasi elektron dari suatu atom atau ion. Kemudian nanti kalian cek ya pada orbital terakhir ada berapa banyak elektron yang tak berpasangan. Oke, kita coba kerjakan sama-sama. Pertama, kalian cek tabel periodik ya. Jadi di tabel periodik nanti kalian akan menemukan nomor atom dari unsur-unsur yang ada di sini. Ada Fn, S, Sc, Ti. Kita mulai dari F. Nah, kalau kalian cek tabel periodik, F itu nomor atomnya 9. Sekarang kita tuliskan konfigurasi elektronnya. 1s2, 2s2, 2 tambah 2 4, berarti kurang 5, 2p5. Oke, masih ingat ya cara menuliskan konfigurasi elektron? Nah, sekarang kita bisa singkat juga seperti ini. He, helium. Ini yang terakhir 2s2, 2p5. Sekarang kita lihat orbital yang terakhir ya, orbital 2p untuk menentukan berapa banyak elektron yang tak berpasangan. Kita lihat ini. Jadi untuk P kan ada 3 ya. Orbital 2p seperti ini 3, jadi kita isi ini jumlah elektronnya 5. Kemudian kita isi ya. Pengisiannya itu yang ke atas dulu gini. 2, 3. Jadi jangan langsung isi 1, 2, 1, 2 gitu ya. Jadi 1, 1, 2, 3. Kemudian kita tambahkan yang ke bawah 4, 5 ya. Nah, di sini kita lihat ya. Yang ini semuanya berpasangan ya, yang pertama. Yang kedua semuanya berpasangan. Yang satu ini tidak berpasangan. Jadi ada berapa elektron yang tak berpasangan? Dalam orbital 2p ada 1 elektron tak berpasangan. Oke, kita lanjut ke bagian B. B, nitrogen. Nomor atomnya berapa? 7. Kita tuliskan kembali konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2. Ada 7 elektron, jadi 2 tambah 2, 4 kurang 3 ya, berarti 2p3. Oke. Sama, kita singkat helium 2s2, 2p3. Ini kita lihat dari orbital 2p-nya. Ada berapa elektron tak berpasangan? Kita gambarkan lagi. Sekarang kita isi satu-satu. 1, 2, 3. Nah, ada berapa yang tak berpasangan? Ada 1, 2, 3. Ada 3 elektron tak berpasangan. Oke, selanjutnya kita lihat untuk S, S2- ya. Jadi S itu nomor atomnya 16. Oke. 2- artinya menerima 2 elektron. Jadi kalau menerima berarti elektronnya bertambah ya. 2 tambah 16, 18. Dia ada 18 elektron. Nah, 18 elektron ini sama dengan jumlah elektron dari gas argon ya. Kalau kalian tuliskan konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p 10, 12 berarti kurang 6 ya, supaya jadi 18. Jadi kita lihat di sini semuanya berpasangan ya, 2, 2, 6, 2, 6 ya. Jadi untuk S2- ya tidak mempunyai elektron tak berpasangan. Yang keempat ada Sc, Sc3+. Sc itu nomor atomnya 21 plus, berarti melepas 3.
elektron. Jadi dikurang ya, 21 kurang 3 tinggal 18. Nah, untuk Se2- dan Sc3+, jumlah elektronnya sama. Jadi mereka punya konfigurasi elektron yang sama ya. Seperti argon dengan 18 elektron. Sehingga untuk Sc3+ tidak mempunyai elektron tak berpasangan. Yang terakhir ada Ti3+. Ti3+. Nomor atomnya Ti22. Plus artinya lepaskan, jadi 22 kurang 3. 19 ya. Jadi tadi Ar itu udah 18 elektron. Kurang 1 lagi. Jadi di sini 3D1. Kalau mau tulis konfigurasi elektron yang lengkap sama ya. Untuk Ar seperti ini, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d1. 22, 6, 10, 12, 18, 19. Jumlah elektron tak berpasangan pada orbital 3D-nya. D sebut ada 5 ya. Kita tambahkan 1 elektron. Jadi yang tak berpasangan 1 elektron tak berpasangan. Oke. Jadi untuk soal nomor 5 yang ditanyakan, mana yang mengandung paling banyak elektron yang tak berpasangan? Lihat di sini, jadi sudah jelas bahwa N, nitrogen itu punya 3 elektron yang tak berpasangan ya, paling banyak. Jawabannya adalah B. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini soal dari OSP tahun 2016. OSP 2016 nomor 1. Suatu oksida logam Pb mengandung persen massa 90,65% Pb. Rumus empiris oksida Pb tersebut adalah. Oke, jadi dalam soal diketahui persen massa dari Pb yaitu 90,65%. Nah, saya mengingatkan lagi di sini di soalnya dikatakan oksida logam Pb. Jadi oksida logam Pb itu berarti dia terdiri dari unsur Pb dan oksigen. Jadi ada Pb dan oksigen ya. Makanya kita lihat di optionnya, di pilihannya ini semuanya ada Pb dan O-nya. Ada Pb2O, PbO, Pb3O4, Pb2O3, PbO2 ya. Oke. Jadi kalau kita misalkan massa dari oksida logam itu 100% ya. Jadi persen massa dari oksigen berarti 100% dikurang 90,65%. Sisanya 9,35%. Nah, dari sini kita bisa menghitung mol ya, mol dari tiap unsurnya. Jadi kita pakai perbandingan mol dari Pb dan O. Oke. Kalian bisa cek tabel periodik. Jadi untuk Pb ya, AR-nya itu 207, sedangkan untuk oksigen AR-nya itu 16. Nah, sudah diketahui ya persen massa dan AR tiap unsurnya, hingga kita bisa menghitung molnya. Mol itu sama dengan massa dibagi dengan AR ya. Jadi untuk Pb molnya kita bagi aja. Massanya tadi 90,65 dibagi 207 sama dengan berapa? Coba hitung dengan kalkulator.
90,6 dibagi 2, 0,438. 0,438. Sekarang untuk oksigen. Untuk oksigen masanya tadi ini ya 9,35. 9,35 dibagi 11 AR oksigen. Kita bagi 0,584. Sekarang kita sudah tahu ya mol dari tiap unsurnya. Nah, selanjutnya kita sederhanakan angkanya. Jadi kita bagi ya molnya ini dengan mol yang paling terkecil. Ini yang paling kecil kan 0,438. Jadi kita bagi, ini dibagi 0,438, ini dibagi 0,438. Sama dengan kita bagi ya 0,438 bagi 0,438 1. Ini kita hitung 0,584 dibagi 0,438 sama dengan 1,33. Nah, kita bisa sederhanakan. Ini kalau desimal, pecahan desimalnya 1,33. Tapi kita bisa buat ubah menjadi pecahan ya biasa, jadinya 4/3. Supaya lebih mudah nanti penyederhanaannya. Oke, sekarang dari sini kita bisa kali ya. Ini dikali masing-masing dikali 3. Oke. Jadi nanti kan kita kali 3, 1 kali 3 sama dengan 3. 4/3 kali 3, 4. Nah, jadi perbandingan mol Pb dan O itu 3/4. Ini kita bisa lihat bahwa Pb-nya itu 3, O-nya 4. Jadi rumus empiris oksida Pb tersebut adalah Pb3O4. Jawabannya adalah C. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Jadi ini soal OSP 2016 nomor 2. Dalam suatu wadah tertutup yang mengandung campuran 90 gram gas H4 dan 10 gram gas argon pada temperatur dan volume yang tetap mempunyai tekanan sebesar 250 torr. Tekanan parsial gas CH4 adalah. Oke, jadi di sini ya yang diketahui ada campuran ya dari gas CH4 dan gas argon dalam suatu wadah tertutup. Kita misalkan ini kita punya wadah. Secara sederhana saya gambarkan seperti ini ya. Dalam suatu wadah tertutup ini di dalamnya ada 90,0 gram gas CH4 dan ada 10,0 gram gas argon pada temperatur dan volume yang tetap. Nah, tekanan total atau ini tekanan dari tekanan parsial CH4 tambah tekanan dari gas argon itu tekanan totalnya diketahui 250 torr. Yang ditanyakan adalah tekanan parsial dari gas CH4. Jadi yang ditanyakan ini ya. Oke, langsung aja kita coba kerjakan. Ini kita buat ini ada gas CH4, ini ada gas argon. Nah, diketahui ya massa tiap gas, ini kita singkat M. Massa dari CH4 berapa? Nih 90 gram. 90 gram. Massa argon 10 gram. Selanjutnya kita coba cari tahu AR atau MR-nya. Ini AR atau MR. MR CH4. Kalian bisa cek tabel periodik. Itu 16 gram per mol. Dan untuk argon 39,95 gram per mol.
Nah, sekarang kita punya data ya, massa dan MR C4 AR argon. Kita bisa menghitung N molnya. Ya, mol sama dengan massa dibagi AR atau MR. Jadi kita bagi 90 dibagi 16 sama dengan, coba kita hitung, 90 bagi 16 sama dengan 5,625 mol. Sedangkan untuk argon 10 dibagi 39,95 sama dengan 0,250 mol. Nah, yang ditanyakan adalah tekanan parsial dari CH4. Tekanan parsial CH4 sama dengan rumusnya, jadi mol dari CH4 dibagi mol total dikali tekanan total. Nah, di sini kita belum punya ya mol total. Kita sekarang jumlahkan ini mol totalnya 5,625 ditambah 0,250 sama dengan berapa? 5,875 mol. Oke. Nah, sekarang kita tinggal masukkan angka-angkanya. Mol C4 berapa? Ini ya. 5,625 dibagi mol total 5,875 dikali P totalnya. Ini P totalnya 250 tor. Sama dengan, kita hitung dengan kalkulator, 5,625 dibagi 5,875 kali 200. Kita dapat hasilnya 239,36 tor. Oke, jadi nanti kalau misalnya di soal ada pertanyaan berapa tekanan parsial argon, sama ya caranya. Ini kita pakai tekanan parsial argon sama dengan mol argon dibagi mol total kali P total. Atau bisa langsung dari sini ya. Kita tadi kan udah dapat PC4, nanti di sini tinggal kurangkan ya, 250 dikurang buat 39,3. Kalian dapat di sini adalah tekanan parsial dari argon. Nah, jadi untuk jawabannya tekanan parsial dari gas CH4 adalah 239,36 tor. Kita lihat yang paling mendekati adalah 239,0 tor. Jadi jawabannya adalah D. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini soal OSP tahun 2019 nomor 17. Hukum laju untuk reaksi 2C4H6 menghasilkan C8H12 adalah R sama dengan K C4H6. Jika C4H6 adalah 2 molar ya konsentrasinya, laju reaksinya adalah 0,106 molar per detik. Jika konsentrasi C4H6 adalah 4 molar, maka laju reaksinya adalah. Jadi ini soalnya laju reaksi. Yang diketahui ya di soal ini ada R. Nah, jadi ini adalah reaksi. Anggap reaksi 1. Ketahui konsentrasi C4H6 ini 2,0 molar. Sedangkan laju reaksinya R-nya kan 0,6 per. Kita bisa menghitung nilai K-nya, tetapannya
K sama dengan 0,106 molar per detik bagi 2 molar ya, sama dengan 0,053. Oke. Karena nilai K konstan ya, K-nya ini konstan, maka ketika konsentrasi C4H6-nya itu 4,0 molar dan ditanyakan berapa laju reaksinya. Jadi R sama dengan K kali konsentrasi dari C4H6, masukkan angkanya 0,053 dikali 4 sama dengan 0,212 molar per detik. Jadi untuk soal nomor 17 ini jawabannya adalah, kita lihat, ini ya D, 0,212 molar per detik. Oke, saya kira cukup sekian ya pembahasan kita untuk hari ini. Kita akan lanjutkan pembahasan soal Olimpiade Kimia tingkat provinsi di video ya. Kalau ada pertanyaan, kalian bisa menuliskan di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.